Traveling ke luar negeri pertama kali. Biasanya orang Indonesia sih memilih negara yang satu ini ya sebagai checkpoint. Kenapa? Selain jarak yang dekat dari Indonesia, kemudahan sistem informasi dan transportasi di negara ini tuh bikin traveler dari Indonesia nggak akan ngerasa khawatir buat mengeksplor setiap sudutnya. Sekalipun untuk traveler pemula nih yang baru pertama kali berkunjung, Singapura. Kalau kamu adalah traveler pemula nih yang berencana berkunjung ke Singapura tapi masih bingung gitu menentukan checkpoint mana aja sih yang harus masuk ke dalam travel listnya kamu, yaudah yuk kita jalan-jalan online ke Singapura, jalan-jalan cek. Checkpoint pertama kita nih ada kawasan Marina Bay, kawasan yang mewakili seluruh kehidupan modern dan penuh gaya di Singapura. Mulai dari pilihan kuliner hingga tempat-tempat dengan arsitektur mahakarya dan futuristik, ini bakalan membuat traveler akan merasa seperti berada di dunia masa depan. Wajar banget nih kalau tempat ini jadi yang pertama terlintas di pikiran setiap orang ketika menyebutkan Singapura. Karena emang patung berbentuk singa ini sebenarnya setengah singa sih ya, karena kepalanya singa tapi tubuhnya ikan gitu kan. Nah, ini menjadi ikon Singapura. Sebetulnya di Singapura ada 7 patung Merlion, tapi emang yang paling terkenal dan jadi landmark negara itu ada di depan Hotel One Fullerton. Berada di tepi Teluk Marina atau Marina Bay, pemandangan yang bisa kita lihat dari Merlion Park ini emang bener-bener bagus banget. Disarankan untuk berkunjung ke sana sore hari aja nih ya, karena selain cuaca Singapura yang emang panas, sore hari di Merlion Park ini traveler bisa nongkrong di pinggiran teluk sambil menikmati indahnya sunset. Pada hari besar tertentu nih, area Merlion Park juga menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan festival seperti festival kembang api saat Chinese New Year misalnya. Pastikan untuk mengabadikan momen di ikon negara Singapura ini dengan pose-pose terunik dan terkreatifnya kamu. Ngomongin tentang negara di Asia Tenggara, salah satunya tuh emang identik dengan buah tropis yang menarik perhatian dunia karena keunikan rasa dan bentuknya ini. Durian. Traveler yang fans sama durian, jangan lupa ya mampir ke gedung durian ini. Sebetulnya Esplanade ini adalah pusat seni dan pertunjukannya Singapura. Gedung yang jika dilihat dari foto udara sekilas mirip mata lalat ini juga punya concert hall kelas dunia, tempat para musisi papan atas pernah melangsungkan konsernya di sini. Gak cuma itu, untuk traveler yang hobi mall hopping, Esplanade ini juga punya pusat perbelanjaan di dalam gedungnya nih. Sementara di halaman gedungnya yang menghadap langsung ke Marina Bay ini ada outdoor theater, tempat pertunjukan berbagai aliran musik, tarian sampai dengan teater digelar di sini. Biasanya pertunjukan gratis ini diadakan di weekend mulai dari jam 8 malam. Kebayangkan gimana asiknya nongkrong dengan pemandangan teluk yang super cantik sambil dihibur pertunjukan seni dan gratis. Lokasinya dekat patung Merlion, jadi traveler cukup jalan kaki aja menuju Esplanade ini dari Merlion Park. Bikin traveler penasaran banget pengen melihat sendiri bangunan ini secara langsung. 3 gedung tinggi berjajar dan di puncak gedungnya ini ada bangunan tambahan yang bentuknya mirip kapal pesiar. Tapi sebagian orang menyebutnya bangunan ini terlihat lebih mirip dengan surfing board ya, atau papan selancar yang menghubungkan ketiga gedung di bawahnya. Gedung ini benar-benar salah satu bentuk arsitektur di luar nalar tapi nyata gitu. Bahkan website Visit Singapore menuliskan bahwa bangunan Marina Bay Sands adalah prestasi teknik, kecanggihan arsitektur yang meningkatkan standar bangunan-bangunan di Singapura. Nah loh, keren banget nggak tuh? Banyak yang bertanya-tanya nih, gedung ini tuh sebenarnya bangunan apa? Diresmikan tahun 2010, Marina Bay Sands ini adalah resort terpadu yang di dalamnya itu ada hotel,
convention center, bioskop, museum, event plaza, restoran, sampai pertokoan. Bahkan puncak bangunan ini adalah Sky Park, sekilas mirip papan selancar yang bertengger di atas tripod. Untuk para penyuka seni dan ilmu pengetahuan bisa juga mampir ke Art Science Museum. Namun gedung museum ini memiliki arsitektur yang sama uniknya. Bentuknya menyerupai bunga teratai yang lagi mekar. Dan terakhir, sebagai resort terpadu, Marina Bay Sands juga menyuguhkan pertunjukan Light and Water Show yang akan memanjakan traveler secara visual di akhir hari. Pagelaran yang memadukan musik, cahaya, dan air ini berlangsung 15 menit setiap harinya dan bisa dinikmati oleh umum secara gratis. Satu lagi tempat dengan arsitektur futuristik yang berada di area Teluk Marina yang sayang banget untuk dilewatkan kalau traveler udah ada di komplek Marina Bay. Sebuah tempat yang menampilkan kecantikan alam yang berpadu dengan keajaiban desain arsitektur yang sulit dipercaya mata lagi-lagi. Di konservatori dengan rumah kaca tanpa tiang terbesar di dunia ini juga ada air terjun dalam ruangan terbesar di dunia. Ada juga Skyway, yaitu jembatan gantung di antara dua super trees untuk menikmati pemandangan taman dari ketinggian. Dengan beberapa konservatori yang mengusung konsep berbeda dan keindahannya masing-masing, gak salah nih kalau Gardens by the Bay disebut-sebut sebagai Flora Nirwana. Saat senja, Gardens by the Bay juga bakalan mengejutkan traveler dengan pertunjukan cahaya dan bunyi-bunyian romantis, menciptakan kenangan yang gak bakalan dilupain. Untuk menikmati pengalaman surga bunga di Gardens by the Bay, tidak diperlukan biaya apapun, kecuali kalau traveler mau masuk ke area Skyway. Menjadi salah satu branch taman hiburan milik studio film Universal Studio, Universal Studio Singapura nyatanya adalah taman hiburan bertema film pertama yang ada di Asia Tenggara. Kalau traveler pertama kali ke Singapura, sangat disarankan untuk memasukkan Universal Studios ini ke dalam list checkpointnya traveler. Kenapa? Karena Universal Studios Singapura ini merupakan amusement park branch international yang lokasinya tuh terdekat dengan Indonesia. Ada berbagai zona dengan tema-tema film besutan Universal Studio. Semuanya dibangun dengan desain yang unik. Contohnya di zona sci-fi yang menjagokan wahana Transformer yang menakjubkan. Sementara di Ancient City, traveler akan mengalami pengalaman yang mustahil buat dilupain. Universal Studio Singapura adalah perpaduan antara kekuatan tema, alur cerita, dan teknologi tinggi. Jadi nggak perlu pikir dua kali deh untuk datang ke sana. Di hari perayaan tertentu seperti Halloween, di sini juga diadakan event khusus sesuai tema Halloween. Biar puas menikmati seluruh wahana yang ada di sini, disarankan mengosongkan jadwal satu hari aja khusus untuk bermain di Universal Studio. Oh ya, tapi kalau traveler nggak punya cukup waktu atau budget untuk bermain di Universal Studio, traveler tetap bisa kok datang ke area Sentosa Resort, tempat di mana Universal Studio berada. Untuk sekedar foto di depan Universal Globe yang hits itu gratis kok. Meskipun nggak beneran main wahana di dalam Universal Studionya, seenggaknya kan punya foto gaya di depan globe-nya gitu kan. Sebuah bangunan ibadah umat muslim yang selalu mencuri perhatian traveler seluruh dunia berada di kawasan Kampung Glam Arab Street yang gak jauh dari stasiun MRT Bugis. Masjid Sultan ini merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau pertama kali ke Singapura. Gimana enggak, arsitektur yang indah dengan kubah emas serta nilai historis yang dimilikinya membuat masjid pertama milik Singapura ini sangat worth it untuk dimasukkan ke dalam Singapore Checkpoint listnya traveler. Masjid ini berkapasitas 5.000 jamaah dan dibangun tahun 1824 untuk Sultan pertama Singapura, Sultan Hussein Shah. Fakta mengejutkan lainnya nih, ternyata Masjid Sultan dikukuhkan sebagai Monumen Nasional Singapura pada tahun 1975 loh traveler.
Gak cuma traveler muslim, traveler dengan latar belakang bangsa dan agama apapun nih dapat berkunjung ke sini. Tentunya dengan memerhatikan beberapa hal ya, seperti berpakaian sopan dan tidak mengganggu umat muslim yang sedang beribadah. Perlu diingat, pada dasarnya ini adalah tempat ibadah. Jadi, jika traveler terlanjur memakai outfit yang kurang tertutup untuk mengunjungi masjid, biasanya pihak masjid itu menyediakan sarung atau jubah yang dapat traveler pinjam nih selama berkeliling masjid. Bagi traveler yang ingin mendengarkan penjelasan tentang masjid dan sejarahnya, juga bisa mengikuti tur masjid berpemandu yang tersedia dalam bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Jepang. Bakalan menjadi pengalaman gak terlupain kalau traveler berkunjungnya di bulan Ramadan, karena pada malam hari nih di jalan sekitaran masjid ini biasanya ada night bazaar di mana traveler bisa menemukan jajaran gerai makanan di sini. Hampir di seluruh negara di dunia memiliki kawasan pecinan alias Chinatown, terutama di kota-kota besar nih. Begitupun juga di Singapura yang notabene memiliki banyak penduduk keturunan Tiongkok yang menetap dan menjadi salah satu etnis yang hidup damai dengan etnis lainnya di Singapura. Kawasan Chinatown di Singapura bakalan sangat menarik untuk dikunjungi buat traveler yang belum pernah menjadikan Chinatown manapun sebagai checkpoint saat traveling. Chinatown menjadi gambaran bagaimana suasana dan budaya China dibawa dan menyebar ke seluruh dunia. Di Chinatown, Singapura sendiri, traveler nih bakal menemui suatu area yang dipenuhi oleh restoran dan toko-toko milik warga keturunan Cina yang menjual Chinese food atau barang-barang khas Tiongkok. Tentunya sepanjang area pun ini dipenuhi oleh ornamen dan atribut oriental bernuansa merah. Gak cuma itu, tapi di kawasan ini pun terdapat rumah ibadah dan galeri tempat traveler bisa mendapatkan informasi tentang keturunan etnis Tiongkok di Singapura. Tapi perlu dicatat ya, bagi traveler yang beragama Islam, perlu lebih hati-hati nih memilih makanan di kawasan ini, karena kebanyakan makanan Chinese food tidak halal. Belanja bagi traveler shopaholic. Di sepanjang jalan Orchard, traveler bakalan menemukan berbagai pusat perbelanjaan maupun flagship store dari berbagai brand dengan mudahnya. Dulu Orchard Road juga dikenal karena sandwich ice creamnya. Para pedagang sandwich ice cream terlihat di beberapa titik nih di jalan Orchard, hingga dikenal sebutan Orchard Ice Cream. Namun kini sandwich ice cream ini bisa ditemukan juga di daerah lain di Singapura. Jangan lupa untuk berfoto di bawah papan nama Orchard Road ya, traveler. Mandatory checkpoint terakhir yang bisa dikunjungi first timer traveler adalah area Little India. Lokasinya sendiri nggak jauh dari Orchard Road. Diberi nama Little India karena ini adalah sebuah kawasan yang membuat traveler serasa berada di India. Begitu memasuki area ini, bau aromaterapi maupun asap dupa khas India langsung menyeruak ke indera penciuman. Sehingga tanpa sadar kita langsung tahu, oh ini India. Di area ini ada satu pusat belanja yang terkenal banget dan menjadi primadona travelers dunia. Hampir semua orang kalau ditanya di mana membeli oleh-oleh Singapura yang lengkap dan murah, mereka akan menjawab Mustafa Center. Yap, checkpoint terakhir setelah menjelajah Singapura pertama kali adalah membeli oleh-oleh atau souvenir untuk teman dan orang tersayang. Mustafa Center adalah bangunan beberapa lantai yang menjual berbagai barang, mulai dari snack hingga perhiasan emas. Asiknya nih, Mustafa Center ini buka 24 jam loh. Gimana traveler? Udah catat kan semua checkpointnya? Pastikan traveler mengunjungi checkpoint-checkpoint yang sudah kami rangkum tadi khusus untuk traveler yang pertama kali akan mengunjungi Singapura. Jalan-jalan, check!